Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasah kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Wow, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan puji nama Tuhan. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita di sore hari ini. Dan juga saya mau katakan doa saya, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih berbicara tentang hidup yang kekal, yang hanya terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam nama Yesus, sebab Tuhan yang mengatakannya demikian. Dalam nama Yesus, amin. Membaca dalam Yohanes 3 ayat 36, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tema kita adalah hidup kekal hanya dalam Yesus Kristus. Jadi hidup kekal itu hanya dalam Yesus Kristus. Jelas Alkitab katakan tadi bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau hidup kekal itu hanya ada dalam Yesus, seharusnya kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pertanyaan saya adalah, dari ayat ini, kesadaran apakah tema kita adalah hidup kekal hanya dalam Yesus Kristus? Kesadaran apakah yang harus kita miliki agar hidup kekal hanya dalam Yesus Kristus kita dapat terima menurut Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 3 ayat 3 tadi. Jadi kita perlu sadar ya, bahwa kesadaran ini membuat kita mengerti bahwa yang pertama adalah kita sadar sebagai manusia telah berbuat dosa sebagaimana firman Allah dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa kita telah berdosa, yang kaya kah itu, yang miskin kah itu, yang pintar kah itu, yang bodoh kah itu, pejabat kah itu, karyawan kah itu, tokoh agama kah itu, orang awam kah itu, termasuk saya. Saya ini orang berdosa sebelum saya mengenal Kristus. Saya ini kehilangan hidup kekal itu sebelum saya percaya Yesus. Sayang, apa yang saya dokumentasikan selama ini sebelum saya menerima Yesus Kristus di dalam hati saya secara pribadi, muka saya itu muka yang ditakuti, ya, muka yang mengerikan. Sampai ketika saya datang untuk sekolah Alkitab di Surabaya, hari itu langsung disuruh pulang. Karena dibilang ini orang belum bertobat. Wajahnya itu, lihat itu wajahnya.
bahaya kita terima orang ini. Disuruh pulang kita. Nah, jadi ketika wajah saya itu sangat mengerikan, akhirnya saya menangis ketika disuruh pulang karena tapi ada seorang ibu yang kemudian mempertahankan saya dan berargumentasi dengan direktur sekolah, dan pada akhirnya saya diterima. Tapi itu kisah menyedihkan dalam hidup saya. Nah, jadi kalau sekarang ini wajah saya berbeda, itu bukan karena saya buat-buat, bukan. Tapi saya merasakan bahwa hidup dalam Tuhan itu dengan hidup dengan setan itu berbeda, ya. Makanya kalau orang hidup bergaul dengan Tuhan wajahnya muram, itu saya curiga itu. Tapi kalau orang bergaul dengan setan hidupnya muram, saya nggak heran, karena itu memang sudah wajahnya. Makanya orang-orang yang jahat, penjahat itu wajahnya beringas-beringas, jarang yang low profile itu. Nah, yang kedua, manusia hidup dalam dosa. Tentu kita akan bertanya, apa sih dosa itu? Dosa itu adalah yang pertama, tidak mencapai apa yang dikehendaki Allah, gagal sasaran, ya. Atau juga dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, atau dengan kata lain tidak taat. Nah, ada manusia yang aktif berdosa, berzina, ganggu istri orang sana sini, cari perempuan sana sini. Nah, saya baru di India, bagaimana seseorang yang suka membunuh wanita karena dulu dia sering dipersekusi ayahnya, tapi kok wanita yang menjadi sasaran, karena dia bilang ketika itu juga kegagalan dalam rumah tangganya sehingga dia membenci wanita. Nah, yang mau saya katakan adalah dosa itu ada bentuk aktif, mencuri, membunuh, melakukan hal-hal yang jahat dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang pasif dalam hati dan pikiran kita. Kita benci, orang nggak tahu itu. Kita iri juga, orang nggak tahu itu. Pikiran kotor, siapa yang tahu? Itu pasif, tapi itu dosa. Makanya ada banyak orang yang pada akhirnya ketika melakukan dosa pasif ini, pada akhirnya akan mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Jadi kalau engkau aktif dalam melakukan dosa yang pasif, engkau memang tidak melakukan dosa yang aktif, tapi engkau melakukan dosa yang pasif, segera bertobat. Nah, jadi dosa itu juga mengabaikan Allah. Tidak melakukan apa yang baik, tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak bersyukur, tidak berdoa, tidak macam-macam. Itu mengabaikan Allah, juga berdosa. Bahkan dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17, tahu yang baik tapi tidak lakukan, itu juga dosa. Jadi bukan definisi yang selama ini kita, dosa itu ya kita berbuat jahat itu dosa. Kalau kita tidak berbuat itu enggak dosa. Nah, dosa pasif itu juga dosa, ya. Jadi kita sebagai orang percaya kadangkala hidup dalam dosa.
hidup dalam dosa artinya bahwa kita memang aktif di situ melakukan. Tapi kalau jatuh dalam dosa, itu berbeda lagi. Jatuh dalam dosa berarti dia tidak sengaja atau tergelincir atau terpleset sehingga dia melakukan dosa itu. Tapi pada kenyataannya dia bukanlah orang yang suka hidup dalam dosa, tapi pada waktu itu dia tergelincir atau jatuh dalam dosa. Tapi itu tetap dosa. Apakah dengan keberadaan kita yang berdosa ini kita dapat hidup kekal di dalam Yesus? Tentu pasti jelas tidak. Jadi kita manusia itu butuh Allah untuk menyelamatkan. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 36 tadi, Yohanes 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sana dikatakan kasih Allah yang besar. Jadi kita memperoleh hidup kekal karena kasih Allah yang besar itu dianugerahkan kepada kita, diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Lalu mengaruniakan Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, hidup kekal ada pada Dia. Jadi hidup kekal hanya ada pada Yesus Kristus. Itu bukan hanya slogan, tapi memang itu firman Allah. Coba saya bacakan satu ayat bagi kita dalam Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mempunyai hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu kita miliki ketika kita percaya kepada Kristus. Lalu kemudian selanjutnya, percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup kekal hanya dalam Yesus Kristus. Itu bukan hanya slogan. Tetapi kalau engkau tidak percaya, engkau sebagai orang-orang percaya, hidupmu tidak sesuai dengan, tidak berpadanan dengan firman Allah, hanya berpadanan dengan dosa dan kejahatan, dengan setan, dengan iblis, dengan hawa nafsu yang engkau umbar, bukan kebenaran, bukan kekudusan, bukan kesucian, bukan ketaatan kepada Tuhan yang kau umbar, kau akan kehilangan hidup kekal itu. Jangan sampai engkau kehilangan hidup kekal karena perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tapi kalau engkau tidak sedang mampu untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, datang segera kepada Dia, serahkan hidup. Saya dulu juga merasa saya tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi setelah saya bertobat menyerahkan diri kepada Tuhan, betapa indahnya hidup ini. Bahkan muka yang selama ini begitu menyeramkan itu, ketika saya tunjukkan kepada teman-teman saya yang ada, itu mereka tidak percaya bahwa saya itu, dan saya berkata inilah wajah yang dipenuhi dengan kemuliaan setan, dan inilah wajah yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, ya. Sayang saya tidak bisa lagi mempertunjukkan foto itu, ya. Tapi apapun itu, saya mau berkata, ketika kita ada percaya kepada Yesus atau memperoleh hidup kekal yang hanya ada pada Yesus itu, Tuhan bukan hanya mengubah masamu, masa yang akan datang, tapi masa kini engkau mengalami transformasi dalam hatimu, dalam hidupmu, sehingga engkau tetap bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam rangka menjaga kehidupan kekal itu tetap bersamamu. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau tidak akan kehilangan hidup kekalmu. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka kita aku minta keluar, dan oleh biluris engkau sembuh. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada mereka-mereka yang mengalami susah, masalah dan lain sebagainya. Arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih-Mu. Mari Engkau menolong mereka satu dengan satu sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan memperkatakan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa tidur nantinya dengan tenang, karena kita beristirahat di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kalau Anda ingin berbuat sesuatu untuk tapan berduka, segera untuk mengisinya di dalam rekening yang ada. Dan semoga Tuhan kiranya memberkati kita yang mau berbuat untuk menolong sekecil apapun yang kita perbuat. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.